selamat hari Minggu. Senang dapat menjumpai saudara dalam online Sunday Service Zion Church of Christ. Kami berharap Anda dalam keadaan yang terbaik, seperti yang Tuhan janjikan bahwa keadaan kita dalam Yesus selalu indah dan luar biasa. Sekarang kita berada di minggu terakhir bulan Agustus, di mana sepanjang bulan ini kita telah belajar mengenai nilai accepted yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Dengan kita belajar mengenai nilai accepted ini, kita dapat menerima seorang apa adanya tanpa menghakimi dan menjatuhkannya. Mari siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini secara keseluruhan dari awal sampai selesai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Zion Church, are you ready to praise God today? Hallelujah! Come on, let's give a shout of praises and clap your hands in the air now. Come on! Woo! Hey! Jesus is so good. Woo! Let's sing it together. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tuhan kita dahsyat, amin. Mujizat masih terjadi. Woo! Haleluya. Sekali lagi katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Mari sama-sama bersuka buat Tuhan. Haleluya. Penyelamat kita yang dahsyat. Dialah jalan kebenaran yang sanggup menyelamatkan. Woo! Clap your hands in the air. Woo! Come on church. Let's praise Him more, more and more. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Come on church. Let's give the praises. Clap your hands in the air. Woo! Go, go, go. Kuasa Tuhan turun. Haleluya.
Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita bawa korban syukur, bawa masuk dalam hadirat. Terima kasih. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku.
Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama dalam ibadah ini. Sekarang, kita akan mendoakan untuk prayer request yang sudah kita terima di minggu ini. Pertama, kita mau berdoa untuk pemulihan hubungan keluarga, agar setiap hubungan keluarga dipulihkan dan saling mengasihi dan penuh damai sukacita dari surgawi. Kedua, kita mau berdoa bagi setiap pasangan yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberkati dengan keturunan yang terbaik dari Tuhan dan diberikan kesuburan pada setiap pasangan. Ketiga, kita mau berdoa bagi jalan keluar untuk proses pengembalian hak properti. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pengertian akan hukum-hukum dan perundang-undangan, dan kita percaya setiap apa yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, kita juga telah menerima praise report dari jemaat yang doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, ada yang tendernya sudah berjalan dengan lancar. Wow, puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati sampai proyeknya selesai berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua, ada yang diberikan kesehatan selama masa pandemik. Puji nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita semuanya akan diberikan kesehatan walaupun sedang dalam masa pandemik ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, sebelumnya kita akan membaca ayat renungan dari Roma 12 ayat 10. Saya akan baca lebih dahulu, setelah itu kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersama-sama, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan Yesus. Mari kembali kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik
yang terbaik bagiku. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami. Setia sampai akhir sampai Hanya Kau Yesus. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Puji nama Tuhan, senang kembali menjumpai saudara di hari Minggu ini di tanggal 30 Agustus. Saya percaya bahwa di hari Minggu ini menjadi hari yang selalu bersuka cita, hari yang diberkati, di mana kita bisa menikmati segala kemurahan Tuhan. Saya berdoa buat saudara, Anda tetap dalam kondisi yang terbaik, tetap dalam kondisi yang sehat, dan tetap bisa menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu, yaitu bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berdoa buat saudara semua, ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa kita senantiasa ada di dalam Dia. Tuhan ada di dalam kita. Dan kita mengimani segala yang terbaik yang Tuhan sediakan menjadi milik Anda dan saya. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 pada ayat yang ke-31 dikatakan begini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, ini ayat yang luar biasa. Ayat ini memberikan keyakinan buat kita. Tuhan selalu ada di pihak Anda dan saya. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan ayat ini memberikan petunjuk buat kita. Kalau Tuhan sudah ada bersama dengan kita, maka tidak ada hal atau tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi kita untuk kita bergerak dan berjalan menuju tujuan yang Tuhan telah sediakan, dan kita menggenapi segala rancangan yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Dan ingat baik, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita siapkan perjamuan kita ini. Mari kita mau angkat sakramen roti terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar sakit. Dan kami punya iman, usia kami yaitu umur panjang, dan kami dijagai pasukan malaikat bebas dari maut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat sakramen yaitu anggur ini darah Yesus. Kita mengimani bahwa korban darah Yesus di atas kayu salib menyempurnakan Anda dan saya, mementeraikan Anda dan saya menjadi milik Tuhan Yesus, warga kerajaan sorga yang disediakan kehidupan di bumi sama seperti di sorga. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib,
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga keluarga kami. Maka kami mengimani, dimanapun melangkah, kami bebas dari maut, tidak akan celaka bahaya. Bahkan kami diberkati dengan sistem imunitas yang kuat. Kami menolak segala virus, kami tolak virus berbahaya. Kami tolak yaitu virus COVID-19. Kami tolak maut, dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati yang sehat. Apapun yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau angkat minyak ini, sebab Tuhan yang memberikan perintah untuk menggunakan sakramen minyak. Para murid juga diperintahkan untuk mendoakan orang sakit dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan juga mengusir setan-setan, mendatangkan kuasa Tuhan. Saya mengimani bahwa minyak urapan ketika dicurahkan, artinya kita percaya pasukan malaikat surgawi jagai setiap kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat jagai kami, lindungi kami, proteksi kami. Aku halau setan-setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat, bahkan virus berbahaya tidak berkuasa bagi kami. Kami memegang Mazmur 91. 1000 dapat terbas sebelah kiri, 10.000 dapat terbas sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Pasukan malaikat disediakan menjagai kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Silakan Anda boleh olesi di kepala saudara, keluarga Anda juga, siapapun yang bersama dengan Anda pada saat ibadah online hari Minggu ini. Berkati mereka, tempat rumah Anda, lokasi dimanapun Anda berada, Anda yang melepaskan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Baik, puji nama Tuhan. Ya, di hari Minggu ini senang kembali saya bisa menjumpai Anda, dan ini merupakan minggu terakhir di bulan Agustus. Tentunya kita sepanjang bulan Agustus ini saya berharap bahwa nilai yang kita pelajari tentang accepted ini menjadi bagian yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita menerima setiap orang, artinya kita belajar menerima orang lain. Bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita menerima orang lain berdasarkan seperti yang Yesus telah lakukan. Sebagaimana Yesus telah menerima kita, kita juga belajar untuk menerima orang-orang yang ada bersama dengan kita. Saya akan jelaskan di bagian akhir daripada pembahasan, yaitu artinya ini di minggu yang terakhir kita akan membahas bagian ini. Nah, judul yang saya bawakan ini berbicara mengenai plagiarisme. Ya, judulnya adalah plagiarisme. Saya jelaskan kepada saudara mengenai hal ini. Nah, plagiarisme atau itu sering juga disebut dengan plagiat. Kalau saudara tahu tentang karya tulis, pasti Anda mengerti akan hal ini. Itu plagiarisme berbicara mengenai penjiplakan atau mengambil atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain. Dan biasanya plagiat ini akan menjadikan seolah-olah karangan orang atau pendapat orang itu menjadi karangan diri dia sendiri. Nah, plagiat juga dapat berarti seperti pencurian karangan atau karya milik orang lain yang kemudian dijadikan, tadi saya katakan, menjadi seolah-olah itu menjadi milik dia. Nah, plagiat itu disebut dengan plagiator. Lalu apa hubungannya khotbah kita dengan plagiat? Apa yang kita mau bahas hari ini? Nah, saya punya pengalaman, saudara, pada waktu saya akan menyelesaikan kuliah, yaitu pada saat proses untuk pembuatan karya ilmiah sebagai persyaratan kelulusan, maka kami diwajibkan untuk mengisi sebuah form yang menyatakan bahwa isi karya ilmiah yang dibuat tidaklah menjiplak karya ilmiah yang sudah dimiliki oleh orang lain. Sebab ada undang-undang yang mengatur bahwa setiap pelaku plagiat akan dianggap sebagai tindakan pidana, karena dianggap itu mencuri hak cipta orang lain. Nah, karena itu tentunya kita semua paham ya, bahwa orang tentunya akan tidak mau melakukan plagiarisme. Dan orang biasanya lebih kepada melakukan tindakan seperti modifikasi. Beda plagiarisme dengan modifikasi, yaitu dengan maksud untuk mengubah. Kalau modifikasi mengubah, memperbaharui suatu karya seni agar terlihat lebih menarik. Dan tujuan daripada modifikasi sendiri untuk merubah suatu karya agar tampak atau tampil lebih beda dari yang semestinya.
Nah, biasanya digunakan supaya tampak atau terkesan lebih modif atau lebih menarik. Itu yang biasanya orang lakukan dibandingkan plagiat, mendingan kita mengambil tindakan yaitu memodifikasi. Nah, terhubung dengan cerita itu, terhubung dengan hal itu, saya mendapatkan satu pemahaman baru, saudara. Yaitu pada saat melayani, ada salah satu teman yang rutin menemani saya di hari Minggu, itu memberikan sebuah tips. Dia menyebutnya dengan ATM. Ya, ini adalah istilah yang tidak asing tentunya di telinga kita, bukan? Karena kebanyakan kita tentunya sudah paham bahwa kepanjangan dari ATM itu disebutnya dengan anjungan tunai mandiri. Atau kalau 20 tahun yang lalu atau lebih 25 tahun yang lalu, itu disebutnya juga dengan ambil tendili maninya gitu, saudara. Kalau 25 tahun yang lalu bahasanya seperti itu. Nah, kita semua pernah terhubung dengan ATM ini ya. Bahkan di masa-masa seperti ini, beberapa orang sering pergi pulang untuk melihat saldo terakhir mereka ada berapa. Ada yang setelah dari ATM senyum-senyum, ada juga selesai dari ATM, mereka wajahnya cemas, ya kan, gelisah, dan lain sebagainya. Nah, itulah ATM yang umumnya orang pahami. Tetapi arti ATM yang saya memaksudkan di sini adalah bukan itu. Tetapi ATM itu terdiri 3 huruf. ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu dia. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara ini yang saya coba praktekkan sejak saya awal mula melayani sebagai pemimpin pujian. Awal-awal saya pelayanan adalah sebagai pemimpin pujian. Nah, pada waktu awalnya saya mengamati orang yang memimpin pujian. Lalu saya belajar untuk apa? Meniru atau menjiplaknya. Mulai dari penyusunan lagu-lagunya, lalu bagaimana cara membawakannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mulai lancar dan terbiasa, maka saya mulai memodifikasi apa yang telah saya lihat, yang saya amati tadi, apa yang telah saya jiplak, lalu saya mulai memodifikasinya menjadi lebih menarik dan menjadi lebih natural sesuai dengan cara saya membawakannya. Nah, saya berhasil akan hal itu. Dari keberhasilan tersebutlah, maka saya juga mencoba menerapkannya pada area-area yang berbeda. Nah, saudara, ilustrasi yang saya berikan ini itu terhubung dengan maksud Tuhan dalam menciptakan kita di dunia ini. Artinya, apa yang telah Tuhan kerjakan atau apa yang telah Ia kerjakan sebenarnya itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan untuk kita mengikuti pola kerjanya Tuhan. Jadi Tuhan telah membuat sesuatu sebenarnya agar kita belajar untuk mengikuti pola kerjanya Tuhan. Di dalam Efesus pada pasalnya yang kelima, coba kita lihat dulu pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah. Saya beri tanda, saya beri highlight di situ, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Allah kita adalah kasih. Kita semua tentunya paham bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Dan kita manusia diciptakan dalam gambaran yang sama dengan Tuhan. Nah, dalam Efesus 5 ini kita dapat lihat bahwa kita diberitahu sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita juga harus menjadi, lihat kata-katanya, penurut-penurut Allah, itu artinya menjadi penirunya Tuhan, dan berjalan dalam kasih kepada orang lain kemanapun kita pergi. Saya ulangi sedikit, Allah kita adalah kasih. Dan kitab Efesus ini mengajarkan kita menjadi penurut-penurutnya Allah. Artinya kita harusnya meniru apa yang Yesus kita lakukan. Kalau Yesus Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi, maka kemanapun kita pergi, harusnya kita juga menebarkan kasih dimanapun kita berada. Nah, kalau kita membaca kitab awal Kejadian, kita dapat menjumpai di sana bahwa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa di taman tersebut, ada di dalamnya ada kasih dan kesatuan antara Adam dan Hawa. Kita dapat melihat bahwa mereka memiliki kesatuan satu dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki kasih satu dengan yang lainnya. Tetapi, catat baik, kemudian ketika dosa
dan kematian memasuki dunia pada waktu mereka memakan buah tersebut, lalu apa yang terjadi? Kebencian, keegoisan mulai memasuki hati setiap orang. Itu yang terjadi. Awal mulanya mereka hidup di dalam kasih. Awal mulanya mereka hidup di dalam kesatuan. Tapi dosa telah membuat mereka hidup dalam kebencian, keegoisan. Nah, tetapi selanjutnya saudara, anugerah Tuhan, lalu Yesus datang untuk apa? Yaitu ke bumi sebagai jalan untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan yang hidup dan lengkap. Yesus itu penuh dengan Roh Allah. Dan Yesus memiliki kelimpahan saluran kasih yang Ia sediakan untuk setiap manusia. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dalam Roma 5 ayat yang ke-8, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Di situ diceritakan bahwa Yesus itu pribadi, artinya Tuhan kita adalah pribadi yang menyediakan kasih yang berkelimpahan. Dia tidak pernah menahan kasih-Nya. Dia selalu menyediakan kasih yang berlimpah. Ini merupakan fokusnya Yesus. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak hidup di dalam dosa. Why? Kenapa? Karena titik fokusnya Yesus adalah untuk mengasihi orang lain. Karena catat baik, di dalam kasih tidak akan ada dosa. Dan kasih adalah pemenuhan hukumnya Allah. Itu dia. Makanya dalam Injil Yohanes, Yesus mengajarkan murid-murid bagaimana agar hidup mereka menjadi saluran kasih-Nya Allah. Nah, Yesus mengajarkan ini kepada para murid. Di dalam Yohanes, pada pasalnya yang ke-15, kita lihat dulu sebentar, Injil Yohanes pada pasal 15 pada ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kita dapat melihat bahwa Yesus telah menerima kasih yang Bapa berikan kepada Dia. Dari teks ayat ini, Yesus telah menerima kasih yang begitu luar biasa dari Bapa. Lalu ketika Dia menerima kasih itu, kasih tersebut tidak Dia simpan sendiri, tetapi melainkan Dia mencurahkannya kepada para murid-Nya. Dan Yesus menginginkan para murid juga mencurahkannya kepada orang-orang lain yang ada bersama dengan mereka. Nah, Tuhan telah memanggil kita dari kematian kepada kehidupan. Dan Tuhan telah memberikan kita sumber daya yang tidak ada habisnya. Termasuk Roh Kudus-Nya yang mencurahkan kasih Tuhan ke dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara dapat lihat di sini, kita sekarang, Anda dan saya, memiliki persediaan kasih Tuhan yang tidak ada habisnya. Inilah yang sebenarnya yang sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diinginkan oleh semua orang yang ada di dalam dunia ini. Hari-hari ini, orang kehilangan akan kasih. Orang kehilangan akan penerimaan. Hari-hari ini, orang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Tapi saudara tahu bahwa yang dibutuhkan oleh dunia hari ini adalah bagaimana hati yang mau mengasihi. Dan itu tidak lain, tidak bukan, dimulainya adalah dari Yesus. Yesus telah memulainya. Dan Yesus memberikannya kepada Anda dan saya. Dengan Dia mati di atas kayu salib. Dan apa yang Dia berikan kepada Anda dan saya, Dia menginginkan agar kita pun melakukan hal yang sama. Artinya, kita mengikuti seperti yang Yesus telah lakukan. Nah, karena kita memiliki sumber, atau saya sebut saja sebagai sungai sumber daya rohani, dan kita memiliki hak istimewa yang luar biasa, maka sebenarnya cara kita memuliakan Tuhan, atau kita dapat memuliakan Tuhan dengan cara kita mengasihi semua orang yang berhubungan dengan kita. Entah orang itu mungkin teman Anda, entah orang itu mungkin tetangga Anda, entah orang itu mungkin musuh Anda. Tapi Yesus berkata bahwa kita perlu mengasihi mereka, apapun latar belakang dan status mereka. Ya, tidak mudah memang. Tapi saya katakan sama saudara,
justru Tuhan panggil kita untuk melakukan hal ini. Makanya sepanjang bulan Agustus ini, kita membahas tema accepted, yaitu kita belajar untuk menerima orang lain, bukan untuk menjatuhkan mereka, apapun latar belakang mereka. Kita belajar dari Yesus, dan kita meniru, itu tadi saya katakan, plagiat. Kita meniru perbuatan Yesus yang telah Yesus lakukan. Karena gereja itu diibaratkan bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang mengalami kerusakan. Ya, itulah gereja fungsinya, untuk memperbaiki orang-orang yang mengalami kerusakan. Ada pertanyaan seperti ini, saudara. Semua orang kita bisa terima? Ya, untuk kita terima, betul. Timbul pertanyaan lagi. Apakah orang-orang yang tadi latar belakangnya belum beres, apakah boleh diterima untuk menjadi pelayan Tuhan? Ada pertanyaan seperti itu. Ya, siapapun orang boleh masuk ke gereja, apapun latar belakangnya, untuk menjadi jemaat Tuhan. Ya, tapi untuk menjadi pelayan Tuhan tentunya ada proses lagi, ada proses kelanjutan. Kalau orang yang mau menjadi pelayan Tuhan, tentu ada bagian proses. Karena ketika seseorang berkomitmen untuk melayani, maka ada hal-hal yang harus dia belajar untuk tanggalkan. Ada komitmen yang harus dia pegang. Gitu loh. Jadi kita menerima semua orang. Bahkan kalau kita bisa melayani hari ini, justru dulunya juga kita juga belum tentu kita beres juga. Dulunya kita juga bermasalah, tetapi kita pun akhirnya berkomitmen dan kita melepaskan hal-hal yang salah untuk kita mau menjadi contoh dan mau menjadi teladan buat orang lain. Ingat, kita sebagaimana kita menerima kasih dari Yesus, dan Yesus memberikannya buat kita, kita juga harusnya berlaku yang hal sama buat orang-orang sekitar kita. Nah, karena itu, saudara kasih Tuhan, pernahkah kita coba merenungkan mengapa kehidupan Yesus begitu menyenangkan ya? Hidupnya Yesus, walaupun sepertinya umurnya singkat melayani ketika ada di dunia ini. Mungkin tidak semewah kehidupan Sakeus. Sakeus begitu mewah hidupnya. Dan anak muda yang kaya yang menjumpai Yesus, dia lebih kaya dalam kehidupannya. Tapi mengapa kehidupan Yesus menyenangkan? Bahkan Yesus berkata seperti ini, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kehidupan yang menyenangkan akan terjadi sebenarnya, yaitu pada saat Anda dan saya, kita menetapkan untuk mau mengikuti, menuruti perintahnya Yesus, menjadi penurut dan mengulangi hal-hal yang telah Yesus ajarkan. Sebenarnya sederhana untuk menjadi orang yang hidupnya menyenangkan adalah pada waktu kita mau mengikuti dan menuruti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kebanyakan kita sebenarnya bukanlah meniru Yesus, apa yang Yesus telah lakukan. Malahan kita seringkali memodifikasi apa yang Tuhan firmankan. Harusnya, saudara, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai bagian yang kita lakukan. Ikuti saja, tiru saja. Tapi malahan terbalik. Malahan kita memodifikasi firman Tuhan itu. Kita seringkali memakai firman Tuhan bukan untuk mengasihi orang lain. Malahan kita suka mengambil firman Tuhan untuk apa? Untuk menyerang dan membenarkan diri sendiri. Tidak diperlukan modifikasi sebenarnya untuk mengikut Tuhan. Cukup kita plagiat saja apa-apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kita nggak perlu memodifikasi sebenarnya. Apa yang firman Tuhan katakan, just do it. Kita lakukan, ikuti petunjuk firman Tuhan itu. Makanya Yohanes 15, saya ulang sedikit lagi pada ayat yang ke-12, dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Garis bawahi, seperti aku telah mengasihi kamu. Untuk itu, kita harus menetapkan diri kita untuk tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itu, saudara, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena catat baik, domba hanya bisa mengenali gembalanya ketika domba masuk dan tinggal bersama-sama dengan gembala. Berarti, mengikut Yesus yang dibutuhkan adalah kita mau meniru apa yang Yesus telah lakukan, bukan malahan memodifikasinya. Dan bagaimana caranya kita bisa menirunya? Kita harus ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan tentunya. Dalam masa-masa seperti hari ini, justru lebih banyak lagi kita ada di dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menirunya apa yang Yesus ajarkan, dan kita mulai dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Lalu, hal-hal apakah yang harus kita tiru dari Yesus sebenarnya? Apa yang dapat kita tiru dari Yesus? Apakah kita harus naik ke kayu salib? Begitukah?
Ataukah kita harus berjalan di atas air seperti Yesus yang pernah berjalan di atas air? Apakah hal-hal yang lain lagi? Kita mau seperti apa? Apa yang dapat kita tiru dari Yesus? Setidaknya ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat saudara. Yang pertama ini dia. Yang dapat kita tiru dari Yesus adalah, catat baik, Yesus fokus untuk merubah cara berpikir kita. Ini yang Yesus kerjakan. Yaitu Yesus fokus untuk merubah cara berpikir kita. Tirulah hal yang seperti ini. Dalam Amsal pada pasalnya yang ke-23, kita lihat baik-baik di sini bahwa Amsal 23 pada ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangin lagi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Kenapa pikiran ini? Karena segala sesuatu bermula dari pikiran. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Yaitu cara berpikir seseorang. Itu penting sekali untuk kita pahami. Yang membuat orang banyak mengikuti Yesus. Kenapa Yesus begitu diminati dan diikuti oleh banyak orang? Adalah karena apa yang Yesus ajarkan itu mengubahkan konsep berpikir mereka. Dari suatu ikatan sistem berubah menjadi merdeka di dalam kebenaran. Nah, kita dapat melihat pada peristiwa perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Kita dapat melihat di sana. Anda bisa baca kisah lengkapnya di dalam Injil Yohanes pada pasal 4. Yang mana perempuan Samaria ini itu hidup dengan status moral yang rusak sebenarnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, lihat baik-baik, jati dirinya dibukakan. Identitas yang sebenarnya dibukakan. Dan wanita ini menyadari bahwa dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan justru itu membuatnya menjadi penginjil yang handal. Dia menjadi seorang yang efektif untuk memberitakan keselamatan. Anda catat baik, saudara. Perempuan yang moralnya rusak bisa berubah menjadi luar biasa. Demikian pula dengan Zakheus, seorang pemungut cukai yang tentunya tidak disukai. Kehidupannya benar-benar adalah dibenci oleh orang banyak. Tapi orang ini dibukakan jati dirinya. Konsep berpikirnya dibenahi oleh Tuhan. Sehingga orang ini mengambil keputusan yang luar biasa. Lalu perempuan yang tertangkap basah berzina, dia juga dibantu oleh Yesus untuk diubahkan pola pikir mereka. Nah, orang-orang ini diubahkan pola pemikirannya. Dan artinya apa yang terjadi? Setelah mereka diubahkan konsep berpikirnya, mereka benar-benar menjadi orang-orang yang efektif. Nah, seharusnya Anda dan saya, kita yang percaya pada Yesus, kita meniru yang Yesus lakukan. Yaitu untuk apa? Kita belajar apa? Mempelajari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mempelajari orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Lihat, orang-orang yang bersama-sama dengan kita tentunya berbeda-beda cara berpikirnya mereka. Mungkin mereka punya latar belakang mereka yang berbeda-beda juga mempengaruhi sistem pola pikir mereka. Nah, seharusnya kita mempelajari orang-orang tersebut. Coba kita lihat. Dulu saya nggak pernah mau berpikir seperti ini. Capek mikirin orang. Mikir sendiri jadi lelah. Tapi sekarang kita ikut Tuhan. Kita justru belajar seperti Yesus. Dia sibuk, dia fokus untuk apa? Untuk mengubah konsep berpikir orang jadi benar. Itu yang Yesus lakukan. Ingat baik, kalau cara berpikir seseorang sudah salah, maka dunianya juga akan menjadi salah. Itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Oleh karena itu, bantulah orang-orang sekitar kita agar mereka memiliki pikiran yang benar. Ketika mereka memiliki pikiran yang benar, maka hidup mereka akan pastinya berkemenangan. Karena iblis menyerang melalui ini. Yang dia ganggu ini. Konsep berpikir. Tapi Anda dan saya sekarang mengerti kebenaran ini. Yesus fokus untuk mengubahkan ini. Agar mereka yaitu bisa berkemenangan kehidupannya. Ada orang-orang di sekitar saudara yang perlu ditolong. Mari kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Untuk kita membantu membenahi cara berpikir mereka. Itu yang pertama, yang kita perlu tiru dari Yesus. Hal yang kedua yang kita tiru dari Yesus adalah apa? Yaitu Yesus fokus untuk memperbaiki cara berbicara kita. Kalau tadi cara berpikir, sekarang yang kedua adalah Yesus fokus untuk memperbaiki cara berbicaranya kita. Dalam Matius, mari kita lihat sebentar di dalam Matius pada pasalnya yang ke-12. Matius 12 ayatnya yang ke-36 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, Tuhan telah membawa Anda dan saya, membawa kita dari kematian kepada kehidupan, dari menghilang menjadi ditemukan. Tuhan juga telah membawa kita dari dipisahkan menjadi dekat, dari musuh tadinya menjadi teman, dari dikutuk menjadi diberkati. Apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib, jangan dibiarkan menjadi sia-sia. Karena ini catat baik. Seringkali membuat orang menjadi sia-sia karena cara berbicaranya dia yang tidak beres. Karena lidah memiliki potensi yang sangat besar. Ingat baik, lidah memiliki potensi yang sangat besar. Karena lidah dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Dan juga lidah dapat memberitakan kebenaran, menyatakan pujian, bisa membawa kepada kesenangan yang besar. Tuhan ingin setiap orang diberkati dan menikmati segala yang terbaik yang telah Tuhan sediakan melalui pengorbanannya. Tetapi seringkali banyak orang justru gagal. Kita tidak bisa memperoleh apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena kita gagal mengekang lidah kita. Ya, hati-hati dengan lidah kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Yakobus 1 ayat 26. Firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kita seharusnya seperti Yesus. Tidak ingin orang-orang memperkatakan yang sia-sia. Karena dampak lidah itu sungguh nyata. Dan Yakobus telah menuliskan tadi, kalau kita mengaku sebagai orang yang beribadah, kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya Tuhan, tapi kita tidak mengekang lidah kita, membangun gosip, membangun opini, mengajak orang lain untuk benci orang lain, memfitnah dan segala macam, membicarakan orang, menjelek-jelekan dan segala macam. Itu sesuatu hal yang sebenarnya bukan Tuhan ajarkan, saudara. Tuhan tidak mengajarkan Anda dan saya untuk memakai lidah kita untuk menjatuhkan, menyerang orang lain. Bukan itu. Garis bawahi ayat ini, saudara. Bahwa Tuhan ingin jangan sampai kita katanya beribadah, tapi kita nggak jaga lidah kita. Tapi kita selalu berbicara tentang seseorang, membicarakan, menjatuhkan, dan segala macam. No. Itu bukan yang Tuhan ajarkan. So please jangan tiru itu. Yang harusnya ditiru adalah bagaimana kita untuk mengajarkan, untuk menolong orang lain, agar orang-orang di sekitar kita bisa mempergunakan lidahnya dengan benar. Bisa memperkatakan kata-kata firman. Bisa mengucapkan kata-kata jaminan yang Tuhan sediakan di dalam firman Tuhan itu. Karena saya percaya, firman Tuhan itu dituliskan bahwa langit dan bumi dapat lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan segala sesuatu dijadikan oleh word atau kata-kata yang keluar dari mulutnya Yesus, dari mulutnya Tuhan. Firman yang keluar dari mulutnya Allah, itulah yang dijadikan isi dunia ini. Jadi Anda pahami bahwa betapa besarnya kuasa perkataan itu. So, hati-hati menggunakan kata-kata kita. Efesus pada pasal 4, pada ayat yang ke-9, juga dikatakan begini, saudara. Efesus pada pasal 4. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Lihat kata-katanya, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, gunakan perkataanmu untuk membangun orang lain. Gunakan perkataanmu untuk menolong orang-orang sekitarmu. Gunakan itu. Ini yang dikerjakan oleh Yesus. Itu dia menolong kita untuk kita mempergunakan kata-kata kita dengan baik dan benar. Kita juga menolong orang lain di sekitar kita, agar orang-orang sekitar kita juga memberkati dan memakai kata-katanya juga dengan baik dan benar. Yang ketiga, yang kita perlu tiru dari Yesus adalah apa? Yesus fokus untuk membersihkan hati kita. Catat baik, Yesus fokus untuk membersihkan hati kita. 1 Timotius pada pasalnya yang pertama. 1 Timotius pada pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas.
Nah, kita semua suka dengan air minuman yang bersih, memakai pakaian yang bersih dan harum, spray dan tempat tidur yang bersih, dan juga setiap hal-hal, misalkan tagihan kita yang sudah bersih, nggak ada tagihan lagi. Kita pengen semuanya hal-hal yang bersih. Tetapi bila ada satu hal kecil saja mengganggu, maka seringkali dapat berdampak kacau kepada semua hal. Misalkan kita di sebuah pesta, kita sudah oke, makan dan segala macam, pakaian kita oke segala macam, tetapi begitu ada saus jatuh, kena ke baju kita, lihat baik, itu tidak jadi oke. Semua tampak kacau. Semua jadi tidak nyaman, padahal cuma hal yang kecil sebenarnya. Nah, seperti itu juga saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan inginkan adalah agar Anda dan saya ada di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan ingin agar hidup Anda di dalam hal yang bersih, konsisten, dan selalu connected, selalu terhubung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan menempatkan Roh Kudus pada Anda dan saya. Agar apa? Agar Anda dan saya, agar setiap kita mengetahui bahwa dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, kita dikasihi Tuhan, kita diampuni Tuhan, kita disetujui oleh Tuhan, dan kita terbebas dari rasa bersalah. Sehingga Anda dapat dengan percaya diri, kita nih dapat masuk dalam sebuah situasi apapun dan meyakini bahwa kasih Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita. Catat baik akan hal ini. Kita bukan menjadi orang yang ketakutan, tetapi kita menjadi orang yang begitu berani datang. Kenapa? Karena Roh Kudus telah ditempatkan di dalam diri kita. Tujuan agar apa? Agar kita selalu yakin bahwa kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita bukan datang dengan ketakutan, tetapi kita datang dengan ucapan syukur. Dan kita menyadari bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahwa kehidupan Anda dan saya sudah dijaminkan di dalam kemurahan-Nya Tuhan. Ya, Tuhan ingin agar setiap kita menyadari akan kasih-Nya yang berlimpah ini. Nah, saudara bisa melihat di sini bahwa ini yang Tuhan kerjakan sebenarnya. Langkah-langkah ini dalam artian yang Tuhan fokuskan. Tuhan ingin agar setiap manusia memiliki konsep berpikir yang benar. Tuhan ingin agar setiap orang yaitu memiliki lidah atau perkataan yang tepat. Tuhan ingin menginginkan juga agar setiap hati orang itu murni dan bersih. Nah, ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan waktunya, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatannya buat setiap kita. Nah, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meniru apa yang Tuhan kerjakan ini. Tujuan agar apa? Agar semakin banyak orang yang diselamatkan, agar semakin banyak orang yang merasakan kehidupan yang kehidupan yang berbeda, agar semakin banyak orang yang merasakan bahwa kehidupan mereka bukan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita belajar mengenai nilai accepted ini, saudara, kita bukan sekedar menjadi sebuah teori, tapi harusnya kita mau mempraktekannya. Dan itu tentunya dimulai dengan apa? Dengan kasih yang Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya. Harusnya ini bukan disimpan, tapi ini harusnya kita bagikan dan kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bangunlah kehidupan yang baik. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan saya closing dengan perkataan ini bahwa menjadi orang percaya, kita memiliki peran yang sama seperti Yesus. Karena Yesus berkata, apapun yang telah Ia buat, kita pun mampu melakukannya. Percaya, Roh Tuhan telah ditempatkan buat Anda dan saya. Anda pasti bisa melakukannya. Sama seperti Yesus, Anda pun bisa melakukannya. Kita dipanggil untuk meniru apa yang Yesus telah kerjakan, bukan memodifikasi untuk menjadi keuntungan pribadi kita. Saya berdoa, rekan-rekan, setiap teman-teman, setiap keluarga yang mengikuti siaran online hari ini menyadari akan tujuan kehidupan setiap kita, bahwa kita diciptakan untuk menjadi sama seperti yang Yesus lakukan. 3 area ini saya bagikan buat saudara. Mari praktekkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau berpikir bukan hanya untuk diri kita, tapi berpikir untuk orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kami kerjakan melalui siaran online ini? Itu juga kami sedang memikirkan bagaimana orang-orang lain, biarpun mereka ada di rumah, mereka tetap dapat ibadah, mereka tetap dapat berjumpa dengan hadirat Tuhan, dan mereka tetap dapat merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita tidak mementingkan kepentingan kita. Kita belajar mementingkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Doa saya, Anda bersyukur, Anda bersuka cita, Anda diberkati, dan menikmati segala kemurahan Tuhan.
Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa bersama dengan keluarga. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Kalau hari Minggu ini kami belajar, itu sesuatu yang luar biasa. Bahwa sering kali ketika kami membaca firman Tuhan, kami coba menarik dengan kesimpulan kami, dan kami coba memodifikasinya, dan kami coba mencari keuntungan dari firman Tuhan tersebut. Bahkan sering kali kami menggunakan firman Tuhan, bukan untuk menolong, bukan untuk membawa kedamaian, tapi justru membawa firman, memperkatakan firman Tuhan, menggunakannya untuk menjatuhkan dan menyerang orang lain. Hari ini kami dengar firman Tuhan, bukan itu yang Yesus kerjakan, tapi kami diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang meniru apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Yesus mengajarkan tentang sesuatu yang luar biasa. Bahkan apa yang Yesus terima di dalam kasih yang Bapa sediakan buat engkau Tuhan, engkau bagikan kepada para murid, dan engkau memberitahukan kepada para murid agar melakukan hal yang sama lagi kepada orang-orang yang mereka jumpai. Kami belajar akan hal ini Tuhan, dan kami mau mempraktekannya. Kami mau melakukannya, karena kami percaya bahwa kemampuan itu sudah ada di dalam diri kami. Tuhan telah menyediakan kemampuan yang hebat. Ajar setiap anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Kami tidak perlu mengingat kesalahan orang lain. Justru kami belajar untuk menerima orang lain. Bahkan kami menolong orang lain untuk kehidupan mereka diubahkan, untuk kehidupan mereka diperbaiki semakin hari, semakin lebih baik lagi. Aku serahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara online. Bersama keluarga mereka tetap sehat, tidak sakit-sakitan, menang atas segala penyakit apapun juga. Kalau sedang ada kelemahan tubuh, hari ini aku doa dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja kelemahan tubuh mereka sudah disembuhkan. Dari kepala sampai telapak kaki mereka sehat sempurna. Memberkati juga dalam nama Tuhan Yesus, yaitu apa yang mereka kerjakan diberkati. Bahkan juga memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan melewati situasi pandemi ini. Doa kami pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya diberkati, kepala daerah, parlemen, dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia jaya, Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia berhasil. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, sampai mereka korbankan diberkati. Berkati juga Tuhan, yaitu setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur juga di tangan-tangan mereka juga diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah secara online bersama keluarga kami, bersama dengan sanak famili kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Thank you Lord Jesus untuk kesempatan pada saat ini Tuhan. Dan kami juga akan mengakhiri, karena itu juga Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Agar siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, dan haleluya, amin.